Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita berjumpa dalam mata kuliah IDK 2 dengan saya Bapak Tri Payana. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang peran perawat dalam pemeriksaan data penunjang pasien. Seperti biasa, adapun tahapan jalannya perkuliahan ini pertama diawali dengan pemberian materi, kedua diskusi, yang ketiga adalah evaluasi. Dan saya harapkan di sini semua adik-adik kita semua berada dalam keadaan sehat saat ini. Ya, untuk sesi yang pertama kita mulai dengan penyampaian materi dari pendahuluan. Nah, perawat mempunyai kontribusi dalam pengkajian status kesehatan klien dengan mengumpulkan spesimen cairan tubuh. Semua klien rawat inap menjalani paling sedikit 1 kali pengumpulan spesimen laboratorium selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama biasanya ada spesimen darah. Pemeriksaan darah yang paling sering dilakukan adalah hitung jenis sel darah merah lengkap atau biasanya cek darah lengkap yang merupakan penilaian dasar dari komponen sel darah. Selain untuk menentukan jumlah sel darah dan trombosit, presentasi dari setiap jenis sel darah putih dan kandungan hemoglobin. Juga di sini untuk menghitung jenis sel darah yang biasanya menilai ukuran dan bentuk dari sel darah merah. Dengan mengetahui bentuk atau ukuran yang abnormal pada sel darah merah, maka akan membantu mendiagnosis suatu penyakit. Prinsipnya di sini pengambilan sampel darah tidak boleh dilakukan pada lengan yang terpasang infus. Yang kedua ada spesimen sputum. Ada pemeriksaan sputum. Sputum dikumpulkan untuk pemeriksaan dalam mengidentifikasi organisme patogenik dan menentukan apakah terdapat sel-sel malignan atau tidak. Aktivitas ini juga digunakan untuk mengkaji sensitivitas di mana terdapat peningkatan eosinofil. Pemeriksaan sputum secara periodik mungkin diperlukan untuk klien yang mendapatkan antibiotik, kortikosteroid, dan medikasi imunosupresi dalam jangka panjang. Karena preparat ini dapat menimbulkan infeksi oportunistik. Nah, apa itu infeksi oportunistik? Adik-adik bisa cari di internet. Secara umum, kultur sputum digunakan dalam mendiagnosis untuk pemeriksaan sensitivitas obat dan sebagai pedoman pengobatan. Pengumpulan sputum. Jika sputum tidak dapat keluar secara spontan, klien sering dirangsang batuk dan menghirup aerosol salin yang sangat jenuh, glikol propilin yang mengiritasi, atau agen lain yang diberikan dengan nebulizer ultrasonik atau dengan nebulizer biasanya. Metode lainnya dari pengumpulan spesimen sputum adalah aspirasi endotracheal, pembuangan dengan bronkoskopi, penyekatan bronkial, aspirasi transtracheal, dan aspirasi lambung yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan organisme tuberkulosis. Selanjutnya ada spesimen urin. Urinalisis adalah salah satu tes laboratorium yang paling umum. Keuntungan dari urinalisis adalah bahwa tes ini non-invasif. Spesimen mudah didapatkan, hasil dapat diperoleh dengan cepat dan murah. Informasi dari urinalisis meliputi warna, berat, jenis, pH, dan adanya protein, sel darah merah, sel darah putih, urobilinogen, bakteri, silinder kas, dan kristal. Ada beberapa jenis spesimen urin. Nah, yang pertama ada spesimen urin rutin. Spesimen urin rutin biasanya adekuat untuk pemeriksaan rutin. Banyak klien mampu untuk mengumpulkan spesimen urin bersih dan mendapatkan spesimen secara mandiri dengan petunjuk yang minimal. Jadi gampang dilaksanakan.
Spesimen urin sewaktu. Beberapa pemeriksaan urin memerlukan pengumpulan semua urin yang dihasilkan dan dikeluarkan dalam periode waktu tertentu dengan rentang waktu 1 atau 2 jam hingga 24 jam. Spesimen sewaktu biasanya dibekukan atau dimasukkan pada wadah yang berpengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau perubahan komponen urin. Spesimen urin tampung bersih. Spesimen urin pencar tengah atau tampung bersih dikumpulkan bila diminta pemeriksaan kultur urin untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi saluran kemih. Kehati-hatian dilakukan untuk memastikan spesimen terbatas dari kontaminasi mikroorganisme di sekitar meatus urinari. Nah, masuk ke persiapan pengambilan spesimen. Untuk pengambilan spesimen darah, peralatan yang perlu disiapkan secara umum ada tabung tes atau vac container yang sesuai dengan warna, berskala merah, hitam, hijau, atau yang lain digunakan untuk pemeriksaan kimia atau obat dan mengandung pengawet. Merah pekat digunakan untuk bank darah, ungu digunakan untuk jumlah darah lengkap, biru digunakan untuk koagulasi, botol kultur darah sesuai kebutuhan, label yang sesuai. Pengambilan spesimen sputum biasanya diperlukan alat berupa baraskot dan masker, kacamata pelindung, penangkap sputum steril, alat pengisap, salin steril dalam wadah steril dan selang yang telah diisi untuk irigasi, kantong dan label spesimen, sarung tangan steril, sarung tangan tidak steril. Untuk pengambilan spesimen urin, biasanya diperlukan alat baskom berisi air hangat, sabun, wastafel, handuk, swab antiseptik atau bola kapas, wadah penampung spesimen steril, label wadah spesimen, pispot atau urinal, sarung tangan bersih, dan pena. Pulpen, alat tulis. Prosedur pengambilan spesimen darah, sputum, dan urin. Prosedur pengambilan spesimen darah, cuci tangan dan atur peralatan. Di sini untuk mengurangi perpindahan mikroorganisme dan meningkatkan efisiensi. Jelaskan prosedur kerja untuk meningkatkan relaksasi dan kepatuhan. Bantu klien posisi semipolar. Jika menggunakan tempat tertutup, naikkan ke posisi tegak. Buka beberapa kapas alkohol dan betadine. Matikan semua intravena, termasuk menginfus ke dalam lumen dan klem kateter. Langkah penyelesaiannya, tempelkan identifikasi lengkap secara tepat pad setiap tabung dan bukan prosedur yang diminta. Buang dan simpan peralatan yang tepat, lepas sarung tangan, cuci tangan, simpan dengan tepat dan kirim ke lab. Untuk pengambilan sputum terisap, jelaskan prosedur kepada klien, cuci tangan dan atur peralatan, pakai sarung tangan bersih, goggle, baraskot, dan masker. Siapkan peralatan pengisap untuk tipe pengisap yang akan dilakukan. Buka kemasan wadah akan dipakai untuk menaruh sputum. Lepaskan wadah penutup kemasan, sambungkan selang pengisap ke sambung pendek. Gunakan sarung tangan steril pada tangan dominan. Gulung kateter pengisap mengitari tangan steril. Pegang lubang pengisap kateter dengan tangan steril dan pegang selang karet wadah sputum tangan yang tidak steril. Sambungkan pengisap ke tempat sputum akan ditampung. Isap sekresi klien sampai tampung selang dan wadah sputum. Jika jumlah sputum yang ditampung tidak cukup, ulangi proses pengisapan dengan menggunakan sarung tangan tidak steril. Lepaskan sambungan pengisap dari wadah sputum. Lepaskan sambungan kateter pengisap dan wadah sputum. Pertahankan sterilitas lubang kontrol kateter isap, selang penampung, dan sarung tangan. Sambungkan kembali selang pengisap kateter dan lanjut proses pengisapan. Buang kateter pengisap dan sarung tangan steril jika telah selesai. Sambung selang karet lubang pengisap wadah sputum. Masukkan spesimen kantong plastik, buang peralatan, bantu posisi klien ke yang nyaman, cuci tangan. Kalau cara manual, jelaskan mengenai tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Anjurkan untuk
Membatukan dahak ke dalam penampung sputum. Ambil dahak kurang lebih 5 cc, kemudian masukkan dalam botol. Botol diberi etiket dan bersama formulir pemeriksaan yang diisi lengkap kirim ke lab. Bila kultur untuk pemeriksaan bakteri tahan asam, ikut instruksi ada pada botol penampung. Biasanya sputum diperlukan kurang lebih 5-10 cc, dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Yang terakhir, cuci tangan. Prosedur pengambilan urin. Cuci tangan, jelaskan prosedur, berikan privasi, cuci area perineal sabun, bilas dan keringkan. Bersihkan meatus dengan larutan disinfektan dan cara yang sama untuk kateterisasi pria dan wanita. Minta klien untuk mulai berkemih. Begitu urin mengalir, tempatkan wadah spesimen di bawah untuk mendapatkan urin sebanyak 30 ml. Angkat wadah sebelum klien berhenti berkemih. Biarkan klien menyelesaikan berkemih, cuci kembali area perineal, beri label wadah spesimen, buang alat dan sarung tangan, cuci tangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan spesimen. Untuk spesimen darah, hal yang perlu diperhatikan adalah pengkajian identifikasi hasil dan perencanaan petunjuk dalam melakukan pengambilan spesimen darah, evaluasi apakah hasil yang diharapkan tercapai atau tidak, dan dokumentasinya. Tujuan dari pengambilan spesimen darah adalah untuk menyediakan spesimen darah yang nantinya akan dianalisis. Hasil yang diharapkan, darah diambil dengan ketidaknyamanan minimal pada klien, darah ditempatkan pada tabung yang tepat dan dikirim ke lab. Akses intravena dan spesimen darah tidak terkontaminasi selama prosedur dilakukan. Kemudian dalam melakukan pengkajian, perawatan berfokus pada tipe tes lab yang diprogramkan, waktu pengujian yang diprogramkan, keadekuatan persiapan klien, dan kemampuan klien untuk bekerja sama. Dokumentasi, ada beberapa hal yang perlu didokumentasikan: tempat waktu, tempat metode, pengujian, jumlah darah, toleransi terhadap prosedur, status kulit. Laboratorium tempat sampel dikirim untuk pemrosesan. Spesimen sputum. Hal yang perlu diperhatikan: pengkajian, identifikasi, evaluasi hasil yang diharapkan. Tujuannya dari pengambilan spesimen sputum untuk mendapatkan spesimen sputum yang nantinya dianalisis sambil meminimalkan risiko kontaminasi. Hasil yang diharapkan: yang pertama, instruksi dokter mengenai tes dan metode yang harus dilakukan untuk mendapatkan spesimen, bunyi napas menunjukkan kondisi dan membutuhkan pengisapan, dan catatan perawat dan ahli terapi pernapasan terdahulu untuk menentukan adanya sekresi kental atau kesulitan dalam memasang kateter. Hal yang perlu didokumentasikan: tanggal waktu, tipe pengambilan spesimen, tipe pengisapan, jumlah dan karakter sekresi, toleransi terhadap respon. Spesimen urin. Tujuan dari penampungan urin adalah mendapatkan spesimen urin dengan teknik aseptik untuk analisis mikrobiologis. Pengkajian berfokus pada karakteristik urin, gejala yang berkaitan dengan infeksi saluran kemih, peningkatan suhu, kemampuan klien dalam mengikuti instruksi untuk mendapatkan spesimen, waktu penampungan spesimen, serta asupan cairan dan haluan cairan. Hal yang perlu dicatat: tanda atau gejala infeksi kemih, jumlah, warna, bau, dan konsistensi urin yang didapat, waktu pengambilan spesimen, jumlah total yang dikeluarkan, penyuluhan yang dilakukan mengenai teknik pembersihan genitalia. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengambilan spesimen urin adalah urin tidak boleh dibiarkan pada suhu ruangan karena akan berubah menjadi alkalin. Akibatnya terkontaminasi bakteri pengubah urea dari lingkungan. Kemudian pemeriksaan mikroskopik perlu dilakukan dalam waktu setengah jam sesudah pengambilan spesimen untuk mencegah disolusi elemen seluler dan pertumbuhan bakteri, kecuali jika telah menggunakan metode steril. Waktu ideal dalam pengambilan spesimen urin: pagi hari, karena saat ini mikroorganisme penginfeksi berada dalam jumlah terbanyak, dan pembeda antara temuan secara klinis bermakna dengan tidak bermakna akan lebih mudah.
Sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Silakan nanti dipelajari kembali, kita lanjutkan dengan sesi kedua. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan.